Ya, kembali lagi di channel saya Dejit Elet. Sebelum saya mulai, mohon bantu di subscribe dulu dan di like atau di komen-komen. Kali ini adalah produk bilet. Ya, bilet ini mystery box, ini boxnya warna hitam ya bos ya. Mystery box, nggak ada keterangannya sama sekali, boxnya warna hitam. Langsung saja kita buka untuk lampunya. Kalau untuk kelengkapan standar aja ya, semua bilet hampir sama kelengkapannya seperti ini. Saya simpan aja ini ya. Ini ada bracket, ini ada H4 atau H berapa, ini semua ada H7 gitu ya bos ya. Kita fokus ke biletnya saja. Nah, bilet ini ukuran 2,5 in. Dia blue lens ya, blue lens ini sangat jelas, ini warna birunya sangat jelas, ini sangat mantap untuk blue lens ya. Sangat mantap tuh birunya ya, sangat jelas. Dari bentuk, kalau dilihat-lihat dia bentuknya itu seperti P25 Phoenix ya, tapi ini bukan P25 ya. Nanti kita coba untuk lihat untuk wattnya. Kalau dari bentuknya sama, ini bisa pasang shot BMW ya, tapi model shot BMW yang model kunci ya. Jangan beli shot BMW yang universal, itu nggak bisa, karena dia di sini nggak apa ya, nggak rata gitu bos. Dia beli shot BMW yang model kunci ke baut ini ya bosnya. Nah, coba kita ukur panjangnya ya. Kalau panjang bilet umumnya itu sama bos ya, umumnya sama. Panjangnya ini 13,7, kita sebut aja 14 ya. Ini panjang ujung ke ujung. Kalau dari sini ke sini itu cuman 11 ya, cuman 11,2 ya. Kalau untuk lensanya ya 2,5 in ya bos ya, 2,5 in. Kalau misalkan kepanjangan itu biasanya orang kasih potong juga ya bos ya. Di sini dikasih potong juga nih ya. Kalau nggak kepakai ininya terus kepanjangan, ini biasanya orang dipotong juga. Nah, tergantung masing-masing cara aja pemasangannya ya bos ya. Saya coba lihat LED-nya ini bos, cuman nggak nampak ya bos ya. Langsung saja kita untuk review untuk kipasnya di sini. Oh iya, ini mereknya merek GMS ya, merek GMS. Garansi 1 tahun bos ya. Kita coba untuk wattnya, review wattnya saja langsung ya, nggak usah lama-lama, biar nggak terlalu panjang. Ini bilet mystery box ya. Kita coba tes wattnya ya bos ya. Wah, di sini wattnya tadi mulai start di angka 42 watt, nah, 42 watt. Ini tipenya LHD masih ya bos ya. Ini tipenya masih LHD nih, kalau saya lihat sinarnya sorot LHD. Ya, coba saya tunggu beberapa saat, tunggu panas dulu, baru saya play lagi videonya, biar kita lihat untuk standby di angka watt berapa ya. Oke, ini sudah panas ya. Saya sudah mengikuti standar saya biasa review ya, standar biasa saya review. Waktunya kadang kalau waktu segini dia udah turun maksimal untuk wattnya. Di sini dia angkanya 40 watt ya, 40 watt. Kalau saya ingat-ingat, ini kualitas setara, kalau dari wattnya hampir setara P3 Phoenix ya, P3 Phoenix. Tapi ini nggak kalah menarik dengan harga yang ditawarkan, dengan sinar yang ditawarkan. Nanti coba kita lihat sama-sama ya. Kalau untuk harga sesuai yang di aplikasi ya bos ya, dijamin mantep bos untuk harganya bos ya. Silahkan coba dilihat. Kali ini kita akan review untuk lampu jauh. Kalau lampu jauh yang saya pahami, dia akan tambah 10 watt ya. Nah ya, tambah 10 watt tuh kan, di angka 42 watt 52 watt ya. Tadi kan startnya di angka 42, lampu jauh tambah 10 watt. Kenapa bisa tambah 10 watt bos kan, gitu kan pertanyaannya. Dia itu ya, ini yang main nih, solenoid ini yang main ya, solenoidnya yang main, ini solenoid ini. Jadi kalau watt lampu jauh itu bukan tambah terang, tapi solenoid ini dia main turun, jadi sinarnya keangkat jadi lampu jauh gitu ya bos ya.
karena lampu ini LHD ya, biasanya kan orang nggak suka LHD atau apa gitu ya bos ya. Kalau bos mau bikin flat aja itu bisa ya, biasanya orang bongkar sini ini ya, eh, apa namanya ya, selenoidnya dibuka terus diratain untuk ininya, selenoid ini diratain nih. Ini kan ada selenoidnya, itu diratain bisa juga. Tapi kalau nggak mau diratain juga nggak masalah ya. Mau LHD, RHD nggak masalah. Yang penting sorotnya standar aja ya. Kalau RHD dibilang silau, eh, kalau LHD dibilang silau lawan arah, nggak juga ya. Yang penting kita sorotnya standar aja, nggak usah sampai tinggi-tinggi gitu. RHD juga silau kalau kita sorot tinggi-tinggi. Flat juga silau kalau kita sorot tinggi-tinggi. Jadi nggak pengaruh kalau menurut saya ya. Seperti itu. Langsung kita review untuk wattnya ya. Untuk wattnya. Untuk laknya kita review. Nanti habis lak kita ukur di jalan bos ya. Coba kita lanjut. Oke bos, ini adalah lampu ini ya, GMS-nya billetnya ya bos ya, yang 2,5 in. Ini saya ukur dengan jarak 4 meter ya. Nah, ini biar enggak ragu, saya hitung keramik ini ukuran 40 cm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Jadi 1 meter ya bos ya. Ini kondisi lampunya. Nah, ini GMS ya bos ya. Untuk bentuk sinarnya seperti apa, kita coba perlihatkan. Nah, bentuk sinarnya dia hampir-hampir kayak apa ya, kayak turbo, kayak Phoenix juga hampir-hampir sama seperti ini. Blue lens-nya mantap, cut off-nya juga mantap. Ini tipe sinarnya dulu kita review ya. Cuman sayangnya dia LHD. Cuman nggak pengaruh, menurut saya nggak masalah mau dia LHD atau RHD. Yang penting kita sorot itu jauh tapi jangan tinggi ya. Sorot jauh tapi jangan tinggi sampai ke muka orang gitu bos ya. Nggak pengaruh, nggak bikin orang silau juga ya, walaupun dia LHD ya. Mau dia RHD kalau kita sorot jauh juga sama aja tetap silau. Kalau mau dipapas bisa aja, nanti bos buka selenoidnya pakai amplas atau apa, yang penting bisa buat diratain saja untuk selenoidnya itu. Langsung saja kita ukur untuk laknya bos ya. Saya ukur dari pinggir sini dulu seperti biasa. Laknya di angka 330 ya. Itu tengahnya masih lumayan jauh. Saya ke tengah kira-kira satu setengah meter lagi, di angka 900 ya. Coba kita ke tengah sini langsung. Karakternya ini dia padat di tengah sini ya, karakternya dia padat di tengah. Nah, coba kita lihatin ya, tuh ya, berapa ini, 5.000 ya bos ya, 5.700, 5.800 ya, tuh 5.800 paling tinggi tadi ya angkanya ya, 5.800 ya, 5.900 ya, 5.900 angka paling tinggi. Dia karakter lampunya sinarnya itu dia ada padat di sini ya. Karena posisi sini yang berfungsi sorot jauh ya. Jadi posisi tengah sini berfungsi kita sorot jauh lebih jelas gitu. Ya, jadi kalau di pinggir-pinggir di sini, di bawah sini, ini kan jatuh lampu ini dekat motor kita ya. Ini walaupun laknya nggak besar ya, ini posisi jatuh di bawah sini itu dekat dengan motor kita. Ya, ini posisi dekat dengan motor kita, ini jauh dengan motor kita. Jadi seperti itu. Nah, ada bentuknya ya, ada bentuk V itu dia. Ya, seperti itu untuk reviewnya. Untuk lampu jauhnya saya perlihatkan juga ya. Nah, ini karakter untuk lampu jauhnya.
Kalau untuk bilet yang saya pahami ya, karakter lampu jauhnya hampir semua rata sama aja seperti ini bentuknya bos ya. Karena yang main itu selenoidnya saja ya, karena yang main itu selenoidnya saja. Nah, coba saya ukur juga, ini lak paling besarnya berapa. Kalau di atas ini nggak terlalu besar, kalau yang besar itu di sini dia. Nah, ya. Tuh. Ya. Ini lampu jauhnya dia dapat di angka 5000 ya. 5000 lebih ya. Ini turun laknya. Turun laknya itu dikarenakan biasanya itu ada pembagian cahaya, ada tambahan cahaya di atas ini. Karena selenoidnya turun. Nah, jadi cahayanya biasnya tambah bias lagi dia. Nah, kalau lampu jauh ini posisi paling tinggi di angka 5200 ya, 5600 nih, Bos. Nih, ya. 5700 ya. Jadi nggak beda jauh. Nah, 5800. Tuh. Oke, hampir-hampir sama saja, cuman bedanya cuman ada tambahan di atas ini saja, Bos. Nah, langsung kita tes di jalan, Bos. Oke bos, ini adalah bilet GMS yang 2,5 innya yang blue lens. Jadi kita akan tes di jalan untuk sinarnya seperti apa. Nah, ini sebelum saya nyalain lampunya. Nah, kondisi jalan seperti ini. Nah, kita langsung nyalain saja untuk lampunya. Ya, ini ya, saya tutupin biar nggak silau. Oke, untuk karakter lampu sangat mantap ya. Ini sinarnya seperti apa ya, model sinar ya, ini model sinar atau bentuk sinar yang saya maksud itu seperti turbo SE ya bos ya, cuman ini LHD seperti ini lampu dekatnya. Kalau lampu jauhnya seperti ini bos. Nah, kalau lampu jauhnya seperti ini, mantap ya bos ya. Jadi bisa tuh, ini lampu jauhnya, ini lampu dekatnya. Sinarnya tegas untuk flat, untuk apa sih, cut off-nya juga rapi ya bos ya, cut off-nya rapi seperti ini. Nah, oke. Untuk link pembelian seperti biasa bos. Oke, terima kasih.